Buat teman-teman boleh on cam dulu ya. Virtual backgroundnya jangan lupa dipakai ya. Tes, tes. Apakah udah terdengar malam ini? Mas Tommy? Halo, Masuk. oke, oke. Baik, buru malam ya. Mari kita mulai aja sosialisasi praktikum pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada Bu Fajar, dosen membimbing praktikum pengukuran besar listrik tahun 2024. Selamat malam juga kepada Abang Najak Asisten Laboratorium pengukuran besaran listrik tahun 2024, serta selamat malam juga pada teman-teman praktikan angkatan 2024. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan sosialisasi praktikum pengukuran besaran listrik tahun 2024. Namun sebelum itu saya himbau pada teman-teman khususnya praktikan untuk memperhatikan dengan serius, lalu kemudian jika ada yang penting teman-teman bisa catat, mungkin teman-teman bisa screenshot materi dari yang nanti akan disampaikan oleh kakak dan abang Aslek. Oke, cek, cek. Apakah udah terdengar? Sudah udah jelas? Oke, baik. Um, Kayaknya Bu Fajar belum datang, jadi kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu ya pada asisten praktikum BBL tahun 2024. Dimulai dengan saya, yaitu Azkira Farisi Nur Habibi dengan NIM 211 03 14 0005. Dengan saya Panji Sidik Nuridayat dengan NIM 2210 314033. Halo semuanya, kenalin saya Limas Nasari dengan NIM 2210 314040. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Afrian Syahputra, kerap disapa Afri. NIM saya yaitu 2210 314041. Malam semuanya, kenalin nama saya Mirza Farisi dengan NIM 046, bisa dipanggil Mirza saja. Terima kasih. Selamat malam semuanya, kenalin nama saya Ferdi Prima Wijaya, NIM 090, biasa dipanggil Ferli. Selamat kenal semuanya. Nama saya Marcelino Salon Nugraha dengan NIM 23103140001. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama saya Reva Marudin dengan NIM 42, biasa dipanggil Amar. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Maria Rizka Gayatri dengan NIM 2310 314045.
Halo semuanya, perkenalkan nama gue Bella Serliana dengan NIM 2310 314047. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natasha Ramadhani dengan NIM 23103140 314065. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Aurora dengan NIM 2310314090, biasa dipanggil Cia. Salam kenal semua. Nah, itu dia teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang atlet yang akan membantu praktikum kalian, khususnya praktikum pengukuran besaran listrik tahun 2024. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita menyimak materi sosialisasi pada praktikum PBL tahun 2024. Pada kakak dipersilakan. Oke, kita masuk ke konsep praktikumnya ya. Praktikum itu dilaksanakan secara online, itu hanya sosialisasi itu yang dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Kendali. Terus terdapat 4 modul, yaitu di modul pertama ada pengenalan alat, modul kedua itu resistor, modul keempat itu jembatan Whetstone, modul keempat itu rangkaian LC atau osiloskop. Terus juga nanti ada ujian praktikum dan evaluasi. Untuk teknis praktikum di sini yang pertama ada mengisi daftar hadir, kedua pretest, ketiga praktikum, dan keempat pengumpulan laporan akhir sesuai modul di minggu depan setelah praktikum. Nah, di sini ada sistematika dari pretest. Pretest itu ditulis tangan menggunakan pulpen tinta berwarna biru dengan format pertama nama, kedua NIM, ketiga kelompok. Oke, selanjutnya ada sistematika untuk penulisan laporan akhir. Laporan akhir itu ditulis individu, dibuat oleh setiap individu, bukan per kelompok. Nah, laporan ini ditulis pada kertas HVS A4 menggunakan pena tinta berwarna biru. Untuk spasi baris disesuaikan dengan baris double folio. Kemudian untuk ukuran marginnya 4 cm untuk kiri, 3 cm untuk atas, kanan, dan bawah. Garis marginnya menggunakan pena tinta merah. Selain tinta warna merah, nilai laporannya akan dikurangi 50%. Oke, selanjutnya ada format laporan akhir. Di sebelah kanan ini ada cover laporan akhirnya. Terus di bab 1 itu pendahuluan, ada 1.1 tujuan, 1.2 landasan teori. Landasan teorinya itu minimal 3. Kalau nggak mencapai 3 halaman full, ada bab 2 prosedur langkah percobaan. Lalu bab 3 data dan pembahasan, 3.1 jurnal praktikum, 3.2 perhitungan dan ralat, 3.3 analisa. Lalu bab 4 penutup, 4.1 tugas akhir, 4.2 kesimpulan, 4.3 saran. Lalu yang terakhir itu ada daftar pustaka minimal 3 per buku. Terus dia Selanjutnya terdapat prosedur praktikum yang pertama menggunakan pakaian sopan dan rapi, yaitu kemeja, celana atau rok panjang, dan memakai sepatu. Setelah itu hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Jika terlambat lebih dari 10 menit, tidak diizinkan mengikuti praktikum. Lalu, menyiapkan kertas HVS minimal 2 lembar, pulpen tinta biru, cover laporan awal, dan modul praktikum. Ini wajib diperhatikan. Mohon maaf, untuk cover laporan awal ini tidak perlu dibawa ya. Jadi hanya kertas HVS minimal 2 lembar dan modul praktikum yang wajib di-print.
Selanjutnya, mengisi absensi yang telah disediakan, memasuki ruangan dengan tertib, mengerjakan pretest selama 5 menit, diharapkan praktikan telah belajar terlebih dahulu ya sebelum pretest. Lalu mendengarkan penjelasan dari asisten praktikum terkait unit modul yang dipraktekkan. Selanjutnya, praktikan mencoba modul yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, melaporkan kepada asisten praktikum setiap selesai praktikum. Oke, yang selanjutnya adalah tata tertib praktikum. Yang pertama, menjaga kebersihan dan praktikum. Eh, ya, terutama kalau misalnya nggak boleh ada sampah di praktikum, kalau makan sama minum nggak boleh ada di praktikum, di lab. Jadi lab itu harus steril, cuma buat praktikum aja kita. Terus yang kedua, tidak merusak fasilitas kampus dan lab praktikum. Jadi di lab praktikum ini ada barang-barang yang cukup berharga lah intinya lah. Untuk fasilitasnya kan kita pakai buat praktikum, mohon dijaga ya teman-teman. Yang ketiga, untuk tata tertib kita adalah kita harus datang tepat waktu kalau bisa dari 5 menit sebelum mulai teman-teman bisa ngumpul nih di depan lab biar supaya nanti nggak ketinggalan. Terus yang poin keempat ini sama tadi tidak makan dan minum. Yang poin kelima menjaga sikap dan perilaku selama praktikum berlangsung. Eh, nggak boleh misalnya kayak bercanda-canda yang berlebihan karena kalau misalnya kita saat praktikum itu bercanda berlebihan nggak masuk ilmunya kita nggak masuk terus kita juga memungkinkan eh, untuk merusak alat-alat praktikum itu sendiri jadi mohon dijaga sikapnya ya teman-teman. Terus jika terdapat kendala selama praktikum berlangsung segera laporkan kepada aslab. Nah ini tuh untuk kalau misalnya ada kendala misalnya kayak kabelnya putus atau nggak nyambung, nggak ada arusnya dan kendala-kendala sebagainya, langsung aja lapor ke kita juga standby di situ kok. Terus selanjutnya lakukan praktikum dengan serius karena waktu terbatas. Ini penting. Praktikum itu kita waktunya nggak banyak dan teman-teman harus mengambil data-data yang akan disajikan untuk laporan akhir. Nah, untuk menyajikan data-data itu kan kita perlu data yang kita ambil dari praktikum. Jadi mau nggak mau kita praktikumnya tuh harus agak cepat lah intinya. Terus dilarang meninggalkan laboratorium tanpa seizin aslab. Ini mah etika ya. Kita kalau lagi pelajaran atau praktikum kalau mau keluar-keluar harus dengan alasan yang jelas dan harus dengan izin. Selanjutnya, berhati-hati dan jangan bercanda di lab karena ada potensi terkena benda tajam ataupun sengatan listrik. Ini yang tadi udah. Terus setelah selesai praktikum langsung pulang ke rumah. Ini kalau misalnya ada kuliah lagi sih ya kuliah aja lagi. Saat berkendara dari UPN tetap berhati-hati. Ini peringatan buat teman-teman karena praktikum ini sangat penting. Jadi kalau bisa dijagalah kesehatannya lah. Jadi selama praktikum berlangsung teman-teman tetap hadir. Nah, terus yang terakhir, tolerir 10 menit bagi yang terlambat. Jadi, kita di sini dikasih waktu 10 menit dari pelaksanaan praktikum. Jadi, pelaksanaan praktikum mulai, teman-teman bisa, eh, kalau teman-teman terlambat dalam jangka waktu 10 menit itu maksimalnya. Kalau udah lebih dari 10 menit, teman-teman tidak bisa melaksanakan praktikum. Terima kasih, teman-teman. Mohon dipahami ya, aturannya dibaca-baca lagi, jangan sampai salah. Karena kalau salah bisa berakibat fatal. Oke, lanjut ke jadwal praktikum. Mohon disimak ya semuanya, karena jadwal praktikum ini krusial buat kalian sendiri. Nah, jadi untuk praktikum PBL tahun ini itu kita ngaksainin udah 6 minggu, di mana minggu pertama itu
minggu ini hitungannya itu sosialisasi yang kita udah lakuin malam ini. Kemudian di minggu kedua itu ada modul pengenalan alat. Jadi pengenalan alat ini nanti kalian akan dikenalin nih alat-alat apa aja sih yang biasa kita pakai di teknik elektro kayak gitu. Kemudian di minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima ini kalian akan masuk ke dalam modul eh, pengukuran resistor, jembatan Wavestone dan juga osiloskop atau rangkaian LC kayak gitu. Dan yang terakhir di minggu keenam nanti kalian akan melakukan evaluasi dan ujian praktikum kayak gitu. Nah, di sini itu kita setiap kelas akan membagi mulai dari 5 sampai 6 kelompok kayak gitu. Oke, di sini ada jadwal praktikum dari kelas A, yang mana kelas A itu dapat di setiap hari Jumat. Nah, di untuk week kedua itu pengenalan alat itu ada di hari Jumat tanggal 25 Oktober, yang mana itu di minggu depan. Nah, bisa dilihat di tiap satu pertemuan itu dibagi 2 sesi. Nah, yang sesi pertama itu di jam 8 sampai jam 8.50 yang terdiri dari kelompok 1 dan hingga kelompok 3. Dan sesi kedua itu ada di jam 8.50 sampai jam 9.40 yang terdiri dari kelompok 4 hingga kelompok 6. Nah, untuk week 3 hingga week 5 itu ada di tanggal 1 November, untuk week 4 itu ada di 8 November, dan week kelima itu ada di tanggal 15 November. Nah, bisa dilihat ini tuh tiap kelompok itu berbeda-beda pembagian modulnya. Bisa dilihat karena dari week 3 sampai week 5 itu the sistemnya di rolling per tiap kelompok. Yang mana ini juga tetap dilaksanakan di hari Jumat. Nah, ini untuk jadwal ujian praktikum dan evaluasi, yang mana sama-sama dilakukan di hari Jumat di tanggal 22 November 2024, yang mana itu start dari jam 8, dimulai dari NIM 1 hingga NIM 3, dan selesai pada jam 11. Oke, selanjutnya ada jadwal praktikum untuk kelas B. Jadwal praktikum kelas B ini di hari Senin 21 Oktober atau besok Senin itu sama seperti kelas A dibagi jadi 2 sesi. Diharapkan praktikan tidak telat karena dari setiap kalian praktikum itu ada pretest. Kemudian untuk sesi 1 itu dari kelompok 1 sampai 3 dan untuk sesi 2 dari kelompok 4 sampai 6. Itu untuk week 2 pengenalan alat. Kemudian untuk week 3 itu untuk resistor, week 4 eh, week 3, week 4, week 5 di di tanggal Senin 28 Oktober, 4 dan 11 November. Untuk pembagiannya juga udah dibagi masing-masing dari setiap modul. Jadi tidak mungkin dari satu kelompok itu bakal dapat dua modul dari setiap praktikum. Dan juga ini dari setiap mahasiswa itu juga udah pasti dapat satu SKS, totalnya 50 menit. Kemudian untuk sesinya juga udah dibagi jadi 2, dari jam 1 sampai jam 1.50 untuk kelompok 1 sampai 3, dan untuk dari jam 1.50 sampai jam 2.40 itu dari kelompok 4 sampai kelompok 6. Next. Kemudian ada jadwal ujian praktikum dan evaluasi. Ujian praktikum ini nanti kalian menggunakan alatnya secara sendiri, dan evaluasi ini mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Yaitu dimulai di hari Senin 18 November, dimulai dari jam 1 sampai jam 4 sore. Itu dari NIM 36 sampai NIM 70. Next. Oke, selanjutnya ada jadwal praktikum PBL kelas C, sama seperti kelas A sama kelas B. Ini untuk kelas C jadwal di hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 untuk week kedua, yaitu pengenalan alat. Di mana nanti mulai dari jam setengah 2 sampai jam 2.20, sorry. Ini dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kemudian dilanjut dari jam 2.20 sampai jam 3.10. Ini kelompok 4 sama kelompok 5. Kemudian untuk pertemuan 3, 4, 5, ini juga ada modul masing-masing. Tanggal 1, 8, dan 15 November 2024. Sama juga ada 2 sesi, mulai jam setengah 2 sampai 2.20 dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Dan lanjut sesi kedua yaitu
20 sampai 15 10 kelompok 4 sama kelompok 5. Next. Kemudian yang terakhir ada jadwal praktikum dan evaluasi. Ini di hari Jumat juga tanggal 22 November 2024. Ini perorangan, ini bukan kelompok untuk praktikum dan evaluasinya. Next. Oke, kita masuk ke data kelompok ya, teman-teman. Di sini kita udah bagi kelompok masing-masing kelas. Satu kelompok itu berkisar 5 sampai dengan 6 orang. Mungkin bisa di screenshot sekalian ya. Ini kita masuk ke kelompok kelas A dulu. Ini ada 3 kelompok pertama, yaitu A1, A2, A3. Boleh di screenshot. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kelompok A4, A5, dan A6. Di sini kalian kelompok masuknya berbarengan dan nanti sesuai jadwal masuk yang sudah kami tentukan juga, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada kelompok kelas B dari kelompok B1 sampai B3. Boleh di screenshot. Selanjutnya ada kelompok B4 sampai B6. Selanjutnya ada kelompok C1 sampai C3. Dan terakhir ada kelompok C4 sampai C5. Oke, baik. Terima kasih pada kakak dan abang asisten laboratorium PBL 2024. Baik, sekarang adalah sesi tanya jawab yang silakan teman-teman kalau misalnya ada yang masih kurang jelas yang mau ditanyakan dipersilakan ya. Oke, mungkin sebelum sesi tanya jawab, ini udah ada Bu Fajar, ada yang mau disampaikan Bu? Mungkin Bu, sepatah patah kata atau sambutan Bu. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya matiin kamera karena eh, internetnya kurang bagus dan lagi pula saya juga lagi di luar. Em, Sebenarnya tadinya saya mau membuat jadwal praktikum itu di jadwal kelas ya, dan tadi jadwalnya mulai kapan untuk praktikumnya? Minggu besok. Iya, mulai minggu besok, Ibu. Iya, Bu. Dari hari Senin. Oke, kalau minggu besok nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa sih. Udah bisa untuk dilanjut. Tadinya sesuai jadwal kuliah maunya. Cuman mungkin karena asisten labnya ada kuliah kali ya, jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti asisten lab jadwalnya. Jadi kalau misalkan memang hari Jumat nggak masalah, berarti kita nanti mulai minggu depan 4 pertemuan PBL, terus nanti dilanjutkan dengan ini ya soalnya ya praktikum yang lain. Tadi juga sama kakak-kakak Aslab sudah dikasih tahu ya aturan dan segala aturan main, terus aturan pembuatan laporan dan sebagainya. Saya sih cuma pesan bahwa untuk praktikum ini tidak bisa main-main karena mau tidak mau karena praktikum ini itu termasuk ya, maksudnya ada nilainya terus sendiri. Jadi mau tidak mau kalian harus sebaik-baiknya untuk mendapat nilai yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ternyata kalian tidak lulus atau ada satu hal karena lain jadinya nilainya berkurang atau tidak memenuhi
prasyarat lulus, mau tidak mau mata kuliah praktikum itu harus diulang. Ya. Dan ini berlaku untuk semua praktikum ya, tidak hanya untuk PBL saja. Ini berlaku untuk semua praktikum, baik praktikum di semester 1 maupun nanti di semester depan, semester berikutnya. Jadi tetap ya, maksudnya adalah tolong praktikumnya dikerjakan dengan baik-baik ya, supaya mendapatkan nilai yang baik juga dan bisa lulus dengan hasil yang baik. Ada beberapa teman-teman yang sebelum-sebelumnya gitu ya, nilainya kurang bagus, mau nggak mau dia harus ikut praktikum diulang lagi bareng sama angkatan bawahnya gitu ya. Jadi ini bukannya nakut-nakutin, tapi memang itu karena praktikum ini di teknik elektro itu adalah suatu hal yang wajib dan nilainya pun ada dan tidak eh, ada peraturan terbaru dari universitas bahwa nilai itu tidak boleh ada yang E. Berarti otomatis termasuk nilai-nilai untuk praktikum ya, tidak boleh ada yang E. Kalau ada yang E, mau tidak mau harus diulang. Minimal C untuk lulus. Apalagi kalau misalkan mau kumlot, tidak boleh ada apa namanya nilai E gitu. Jadi saya harap walaupun ini praktikum, mungkin sebagian teman-teman akan menganggap apa sih praktikum gitu ya, gitu-gitu doang, ribet bikin laporan gitu ya. Tapi mau nggak mau harus dilaksanakan dan ada nilai yang harus kalian pertanggungjawabkan. Gitu. Tadi kakak sudah kasih tahu bahwa nanti ada ujian gitu ya. Nanti ada nilai per setiap praktikum, mau pretest, mau post-test, terus mau dalam keseharian, dalam saat praktikum pasti ada nilai. Dan itu yang akan bergantung terhadap sikap kalian sendiri. Gitu. Itu sih pesan dari saya adalah tolong dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan nilai yang paling baik. Begitu. Oke, mungkin dari saya itu aja kali ya. Berhubungan dengan nilai, untuk jadwal segala macam, eh, kelas A tadi mulai dari jam 8 ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah kalau misalkan saya ada nanti saya akan apa namanya memantau jalannya praktikum. Mudah-mudahan nggak ada yang sesuatu hal yang apa ya kesulitan gitu ya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Terus ingat, tolong karena bagaimanapun juga kakak-kakak SLIP ini adalah yang sudah pertama kali merasakan di lab gitu ya. Tolong apapun yang diberikan atau apapun yang diperintahkan, tolong didengar gitu ya. Walaupun misal kakak-kakak SLab-nya nyebelin gitu ya atau galak atau gimana, tapi mereka yang lebih dulu, jadi pasti pengalaman mereka lebih lebih banyak dibandingkan para praktikannya gitu ya. Terima kasih buat semuanya, sehat-sehat untuk kita semua, mudah-mudahan bisa melaksanakan praktikum sampai akhir perkuliahan di semester 1 ini sampai bulan Desember dengan lancar, dengan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun dan dapatkan nilai yang paling baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fajar Waalaikumsalam pesannya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih doa. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk lagi ke sesi tanya jawab. Tadi kalau nggak salah Kevin ya mau bertanya, silakan Kevin. Atau kalau ada yang mau ya kalian mau bertanya, silakan ya, ditunggu.
Oke, karena belum ada yang mau nanya, aku izin masuk ya. Mungkin Bang Afri boleh minta tolong balik ke slide yang format penulisannya, Bang. Oke, yang ini. Oke, aku mau izin nambahin ya. Jadi untuk yang cover laporan akhir, di sini kan ya ada judul, terus logo PM, terus ada margin warna merah, ada nama praktikan, NIM, jurusan, fakultas, hari tanggal praktikum, kelompoknya kelompok berapa. Terus di sini ada rekan kerja praktikum. Jadi misalkan nama praktikannya itu aku Gracia Aurora, terus di rekan kerja praktikumnya ini eh, nama akunya disebut lagi. Jadi Gracia Aurora baru dilanjut sama eh, teman-teman kelompok praktikum kalian gitu. Terus untuk yang asisten di sini tadi kan ada jadwal praktikumnya kalian ya. Kalian dapat modul apa gitu kan beda-beda. Nah, untuk yang modul PR itu slide-nya ada aku, Cia, dan Bella. Eh, terus kalau JWB, modul JWB itu ada Sally dan Nara. Terus modul LC itu ada Amar dan Marcel. Mungkin bisa dicatat ya salah satu dari kalian terus nanti di floor aja di grup angkatannya. Jadi PR, aku ulangi lagi ya, PR tuh Cia dan Bella. Terus JWB itu Sally dan Nara, Natasha. Terus LC itu ada Amar dan Marcel. Nah, next ada dosen pengawas. Dosen pengawasnya kalian bikin Bu Fajar aja ya, tapi nanti nama panjang. Pakai gelar juga. Oke, nah segitu aja info tambahan dari aku. Terima kasih. Oh ya, mau masuk juga dong terkait jadwal evaluasi ujian praktikum. Nah, jadi eh, setelah dipikir lagi oleh kami, buat jadwal praktikum itu nanti akan kami ubah sedikit ya teman-teman ya buat tanggalnya. Karena kemungkinan kita akan melakukan di dua case. Yang pertama itu sesuai dengan jadwal yang udah ada, ataupun nanti untuk ujian praktikum dan evaluasi akan kita lakukan di minggu tenang sebelum menjelang UAS. Kayak gitu ya teman-teman. Mohon dipersiapin aja terkait evaluasi dan ujian praktikumnya. Dan jangan lupa untuk belajar sebelum uprak dan evaluasi. Gitu. Oke, baik. Mungkin udah tidak ada yang bertanya ya. Kita tutup aja mungkin sosialisasi praktikum PBL tahun 2024 pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah join.